Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pada pertemuan yang keempat ya. Kemarin kita bahas pertemuan yang ketiga tentang karakteristik sensor yang pertama. Memang panjang ya pembahasan karakteristik sensor itu sendiri sebenarnya. Kemudian kita lanjut ya tentang karakteristik sensor itu sendiri ya, yaitu pertemuan yang keempat. Maaf, kenapa? Ibu izin dulu. Halo? Mau angkatin jahitan jemuran dulu, Bu. Aduh. Ya, silakan. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini kalian udah download belum buku yang saya jadikan referensi dalam apa namanya itu, yang kemarin saya sarankan untuk download? Udah belum? Yang buku dari awal pertama kan ngasih rencana pembelajaran tuh ya. Di download nggak buku, dicari nggak bukunya referensinya? Halo, ada yang bisa ini menyampaikan? Ada yang udah punya atau gimana? Dia punya nggak bukunya? Atau yang lain punya nggak bukunya? Yang udah Bu, ada Bu. Handbook of Sensor dan transducer. Yang buku yang saya yang 4 edition kan? Iya, yang pertama gitu, yang saya jelaskan pertemuan pertama itu kan buku referensi yang digunakan gitu ya. Nah, semuanya ada di sana semua ya. Nah, contohnya di sini saya mau nampilkan juga. Kebetulan ini saya hentikan dulu sebentar ya. Ini presentasinya. Ini sedikit saya tampilkan referensinya. Bentar. Nah, ini semuanya ada di buku ini sebenarnya ya, tentang karakteristik dari sensor itu sendiri ya. Misalkan, nah kemarin kan kita bahas yang full scale output juga ya. Nah, span ya. Nah, ini ya, kemarin kita bahas juga sebenarnya ini kemarin itu. Komputasi simulasi, bagaimana simulasinya ya. Nah, sebenarnya kalau sensor itu sebenarnya berkaitan dengan sensitivitas ya. Jadi kita harus menganalisa bagaimana keakuratannya terhadap benda. Nah, itu semuanya ada di sini ya. Kayak pertemuan kemarin tuh kita bahas span, full skill input. Nah, ini juga kemarin kita bahas ya sebenarnya. Nah, nih. Kemudian full skill output ya, nih kemarin juga kita bahas ya. Akurasinya bagaimana S itu dia tuh skill input toleransi dalam sebuah pengukuran ya. Toleransinya berapa persen. Nah, itu ada di sini semua. Gitu ya. Oke. Bentar, saya tampilkan slide tadi dulu. Ya, saya bagikan lagi ya. Tadi slide tadi. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa ya. Kelihatan, Bu. Oke. Ini adalah sebuah karakteristik dari sebuah sensor ya. Dimana kalau kita bahas seperti ini kan agak mengawang ya. Mungkin nanti akhir perkuliahan ya. Nanti kalian tuh membuat suatu studi kasus sebenarnya ya. Kalau dulu tuh kakak tingkat kalian tuh selalu saya suruh dia tuh studi kasus ya. Nah, dan biasanya dia ngambil data, misalkan penerapan sensor di sebuah perusahaan, misalkan ya. Kebetulan ada beberapa kelas kalian tuh dia, misalkan dia dulu PI-nya di PT Sinarmas misalkan ya.
Nah, dia bisa misalkan ketika selama dia PI, dia bisa membaca nggak penerapan sensor di sebuah pabrik itu bagaimana, gitu ya. Nah, termasuk kalian nanti ya, saya harapkan kalian tidak hanya dapat materi aja dari perkuliahan sensor dan transducer ini. Saya harap nanti kalian tuh bisa mengetahui penerapan dari sensor itu sendiri bagaimana ya di sebuah perusahaan. Misalkan yang kecil aja ya, kalian tuh penerapannya misalkan sensor fingerprint gitu ya. Nah, ini saya contohkan satu tugas kakak kelas kalian yang terasa bagus ya untuk penerapannya di sebuah dia menganalisa penerapan sensor di sebuah perusahaan ya, dan itu sangat bermanfaat gitu. Saya harap nanti kalian juga bikin tugasnya seperti itu nantinya akhir dari perkuliahan, dari pengumpulannya dari nanti di pas UAS ya sebenarnya ya. Cuman dari sekarang kalian harus cari survei dulu. Kira-kira saya mau menganalisa tentang sensor tuh sensor apa gitu ya. Nah itu, nah ini contohnya saya enti dulu ini. Bu, izin bertanya Bu, kalau misalkan sensor arus lebih itu kan kayak overcurrent relay, boleh nggak Bu kira-kira Bu? Boleh. Boleh. Iya. Masalahnya kan waktu itu kan sampai saya kan PI ya Bu ya. Saya itu kebetulan dapat bahannya itu tentang sensor arus lebih gitu Bu. Iya nggak masalah. Jadi ya nggak apa-apa ya Bu ya. Iya nggak masalah. Kalian tapi detail ya mana analisanya ya, misalkan makanya kalau bisa kalian dapat informasi yang lebih detail lagi, kalau di PI itu kan kalian hanya dapatin misalkan fokus PI kalian tentang apa, tapi kan nggak sedetail ya yang kalian tampilkan di sensor. Tapi kalau di sensor transducer itu kalian benar-benar menganalisa tentang sensor itu sendiri. Contohnya ini saya tampilkan ya. Sebentar. Mana tadi saya buka ya? Sebentar. Laporan. Nah, nih. Nih. Udah tampil? Tampil nggak? Bisa tampil? Bisa tampil bisa ya? Sudah Bu, sudah. Oke, sip. Ini contoh dari penerapan sensor ya, pengaruh penerapan sensor fingerprint terhadap presentasi karyawan di PT Mesindo Indonesia. Nah, ini kebetulan nih yang kebetulan itu lapornya si Dani. Dia menganalisa sebuah penerapan sensor di perusahaan yang dia aplikasikan di tempat PI-nya dia. Ya, ini dia analisa latar belakang masalahnya bagaimana ya. Ada juga yang kemarin itu ya kebetulan juga bagus tuh, dia menganalisa penerapan sensor sensor suhu kalau nggak salah saya itu, sensor ada juga yang sensor yang bisa mendeteksi keadaan suhu dalam sebuah ruangan misalkan ya, atau perusahaan itu kan banyak yang membutuhkan sensor ya, misalkan dia mendeteksi cairan yang ada di sebuah tangki atau bagaimana gitu ya, itu adalah sebuah sensor. Nah itu kalian analisa, ada juga kemarin itu yang analisa seperti ini itu. Cuma nih yang ketemu saya laporannya ini, nah dia menganalisa itu ya bagaimana penerapan sensor itu sendiri ya, kemudian masalahnya tuh apa sih di sana itu ya. Misalkan di sini masalah presensi, misalkan kalau presensi manual itu ketika dia masih menggunakan presensi manual, misalkan dia kos biaya yang digunakan itu misalkan per bulan itu dia bisa menghabiskan kertas, pulpen segala macam itu di perusahaan ini ada 400.000. Sedangkan ketika dia membeli alat penerapan sensor ini, dia hanya butuh 3.400.000 atau berapa itu, lupa saya baca tadi ini. Nah ini tapi ini hanya bisa digunakan untuk selamanya gitu ya. Sedangkan kalau manual itu kan 400 setiap bulan dikali berapa itu menghasilkan jumlah yang lumayan besar. Nah itu juga menimbulkan kerugian buat perusahaan. Dia sampai menganalisa kayak gitu ya. Nah, ini membandingkan sistem presentasi yang manual ya dengan yang penerapan sensor yang ada di sensor yang
yang ada di sana gitu ya. Dia membandingkan. Nah, profil perusahaan misalkan ya. Ini dia menceritakan ya, kemudian dia menceritakan sedikit prinsip kerja perusahaan, visi, kajian pustaka, nah sistem absensi yang kajian pustaka yang ya selesai kalau udah PI berarti udah paham juga bagaimana kajian pustaka itu ya. Jadi kita rujukannya jurnal gitu ya. Kemudian bisa dari buku gitu ya. Kalian rujuk ya. Kemudian nah dijelaskan lagi ya kajian pustakanya bagaimana ya. Kemudian nah di sini bentuk-bentuknya gitu ya, fingerprint ya. Kemudian sensor sidik jari ya. Nah, ini masih teori ya tentang sensor itu sendiri ya. Nah, kemudian ini juga sensor ultrasonik misalkan ya, penerapannya bagaimana ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, dia bisa membandingkan ya mesin absensi di PT Mesindo itu bagaimana, yang dulu itu kayak gini misalkan ya, nih kayak gini nih ya. Kemudian ketika dia setelah diterapkan mesin yang terimplementasi sensor fingerprint di sana, dia mengkalkulasikan ya misalkan ini segi waktu misalkan ya. Kalau mesin kalau secara manual dia bisa menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 5 detik ya. 5 sampai 15 detik ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dia menggunakan fingerprint itu lebih waktunya lebih singkat 3 sampai 5 detik. Kalau ini adalah manual gitu ya. Nah, dia bisa membandingkan. Kemudian di segi biaya misalkan ya nih saya ceritakan tadi. Nah, dia mesin itu misalkan harganya adalah 3.300.000 ya. Kemudian kalau mesin manual, absen manual itu total biayanya dengan perusahaan yang dia mempunyai lebih kurang 348 karyawan misalkan ya. Nah, ini total biayanya per bulan itu sekitar 400 misalkan. Nah, sampai dia menganalisa butuh biaya sebesar 3 juta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, ini keuntungannya. Gitu ya. Kemudian sensor sidik misalkan ini bahas lagi dia. Nah, flowchart cara kerjanya bagaimana? Ya, flowchartnya bagaimana, kemudian proses pemecahan citra sidiknya bagaimana. Nah, dijelaskan tuh. Ini kehadiran misalkan bulan Desember misalkan sampai dia mencontohkan tuh ya. Misalkan Wahyuman misalkan. Nah, ini penerapan sensor itu sendiri ya dengan jumlah kehadirannya itu meningkat gitu ya nih sampai dia mempresentasikan ya. Nah, ini kehadiran bulan Januari, kehadiran bulan. Nah, ini semua di presentasikan. Ini contoh simple data aja sebenarnya. Padahal jumlah kehadirannya adalah 384 tadi ya. Ini simple aja, simple data yang diambil gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan dijelaskan tuh ya penerapan sensor itu keuntungannya bagaimana nih ya. Ini gaji karyawan ya kalau masih menggunakan manual itu dia bisa mengeluarkan uang sebesar misalkan 29 juta misalkan ya, 760 per bulan. Ya, kemudian setelah menggunakan fingerprint hanya segini gitu ya. Nah, jadi ada keuntungan sebesar 1.240.000 ya keuntungannya per bulan gitu ya. Atau 4% untuk ditetapnya fingerprint tadi di perusahaan tersebut. Kemudian pujian kebenaran data dengan matching method. Nah, ini dia menguji ya bagaimana keakurasiannya ya sensor tersebut dalam perusahaan tersebut ya. Nah, ini udah kesimpulan sama saran daftar pustaka. Itu. Nah, itu sebenarnya ini adalah proyek terakhir kalian ya dalam mata kuliah sensor dan traducer. Dan saya harap dari awal saya udah bilangin ya, kalian tuh ada tugas nantinya. Nah,
tugas yang terbesar kalian adalah ini nantinya. Jadi dari sekarang mulailah untuk observasi kira-kira saya mau menganalisa tentang apa. Sensor apa yang saya mau tekuni gitu ya. Maksudnya coba mengkaji dalam lagi sensor yang kalian mau terapkan gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau yang lain udah pada punya bahan semua? Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan, Ramli. Saya kan belum PI juga, Bu ya, karena jadi tapi misalkan kita nyari bahannya misalkan selain dari perusahaan itu nggak apa-apa, Bu? Nggak masalah. Ramli kenapa belum PI? Udah semester berapa sekarang, Ramli? Semester 5, belum dapat, Bu. Udah ngajuin sih. Tapi kemarin di Sindang Sari kan ada kan itu ya? Oh, itu udah ada yang lain yang duluan. Oh gitu. Sebenarnya kalau PI itu sebenarnya gampang ya kalau sama di sebuah perusahaan yang misalkan kayak di CV itu nggak bisa ya? Di CV bisa, Bu. Iya. Coba kalian ajukan atau yang nggak punya, kalian bikin aplikasi gitu, bisa diterapkan di mana gitu, bisa nggak kira-kira pendidikan PI? Kalau saya, Bu, saya kan dari kemarin kan mempelajari Arduino, Bu ya. Di situ boleh nggak, Bu? Menggunakan sampel Sensor Arduino apa? gitu. Sensornya Itu apa tuh sensornya yang digunakan? kalau saya rencananya penggunaan suara, Bu. Sensor suara. Iya. Sensor, aplikasi sensor itu buat apa nantinya kira-kira, Ramli? Di situ juga jadi bisa itu kan kalau saya juga kan di situ kan print hampir sama. Jadi pada saat itu kan print biasa kan normalnya kan orang sebulan. Nah, ketika itu bisa di mode diam itu bukan di kebisingan suara gitu, Bu. Kira-kira penerapannya di mana, Ramli? Penerapannya masih belum jelas sih, Bu. Kan saya baru nyoba-nyoba kemarin itu. Mungkin itu dipelajarin bisa lagi, Bu. Diujikan nggak nanti datanya dapat? Kalau saya kan udah punya Arduino-nya, Bu. Mungkin nanti dicoba-coba lagi, Bu. Boleh. Gini aja, kalian coba nanti mulai survei sekarang ya. Jadi kalian buat yang lain juga ya. Kalian mau fokus membahas sensor apa? Nah, coba kalian nanti searching ya di internet ya. Minimal kalian membahas dalam 1 minggu tuh 5 jurnal. Coba deh, nanti kirimin ke saya ya. Kalian nanti bikin sebuah tabel atau nanti saya kasih juga nggak apa-apa. Kira-kira penerapan sensor di perusahaan tuh sampai di mana, yang mau kalian terapkan itu bagaimana. Kalian coba menganalisa sedikit demi sedikit deh. Biar kalian nanti nggak gampang kalau kira-kira saya mau menganalisa tentang sensor ini nih gitu ya, sensor ultrasonik misalkan, sensor gerak misalkan ya. Kemudian kalian analisa tentang bagaimana sensitivitasnya, bagaimana apa ya ketika dia menangkap cahaya gitu ya, ketika ultrasonik itu suaranya bagaimana misalkan untuk sensor ultrasonik misalkan. Nah itu bisa jadi kalian kaji dari sekarang gitu. Jangan sampai nanti ketika udah terakhir nanti udah apa namanya tuh mepet gitu ya, malah bingung gitu ya, nggak ada yang ngumpulin. Nah itu. Nah, kalian kan ada berapa orang nih? Itu tugasnya individual ya, karena saya rata-rata ngambil nilai yang terbesarnya itu di tugas ini gitu loh. Tolong dimaksimalkan dari sekarang gitu. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Francesca. Saya juga belum PI dikarenakan kendala PPKM juga sulit untuk di-ACC sama perusahaan. Terus lagi kalau Ramli kan udah mencoba satu hal. Kalau saya kan belum sama sekali, Bu. Semisal saya mencari referensi atau enggak pengembangan jurnal yang udah saya baca itu gimana, Bu?
Tapi datanya kamu ambil dari mana nanti? Kalau saya bahannya tuh dari bahan bacaan aja, Bu. Kalau dari saya contohkan laporan tadi memang real ya. Kalian menerapkan pengukuran misalkan atau kalian uji coba ya nggak masalah, tapi memang kayak si Ramli tadi ya, Ramli mencoba nanti datanya kalian ada dapat data gitu loh. Data kayak tadi perusahaan tadi kan didapat data sekian, kemudian dia mengolah datanya, kemudian dengan penerapan sensor fingerprint itu bagaimana, dan ketika sebelum menggunakan sensor itu dan ketika masih manual dengan setelah menerapkan sensor itu, jadi akurasinya maksudnya ada apa nih cost yang lebih menguntungkan gitu. Nah kalian bisa sampai menganalisa seperti itu gitu. Kalau nggak kalian menganalisa misalkan kalian sensor misalkan sensor apa yang kamu analisa penerapannya di mana gitu ya, sensor penerapan sensor ketinggian air misalkan ya. Nah ketinggian air itu kan harus kalian survei gitu ya, kira-kira penerapan sensor ini bagaimana, sensitivitasnya bagaimana. Kalau teori mungkin kalian bisa dapatkan dari mana aja gitu ya, kajiannya bisa dari jurnal gitu ya, tapi data real yang benar-benar kalian dapatkan itu kan nggak bisa diambil dari jurnal. Kajian jurnal tuh nggak bisa gitu ya. Tapi kalau ketika kalian melakukan pengukuran sendiri, boleh gitu ya. Nah itu yang mungkin kalian belum PI itu mungkin agak bingung kali ya. Tapi ya salah sama yang terdekat dengan kita aja. Sensor penerapan sensor yang kalian mengamati sensor apa, misalkan sensor suhu yang kalian punya AC kan di rumah ya? Ya benar. AC. Punya AC nggak atau yang lain? Nggak punya, Bu. Kulkas, Bu, Nggak bisa. punya. Freezer, Kulkas Bu. ya. Sensor apa yang ada di sana? Freezer. Freezer. Kira-kira sensor apa yang ada di sana? Nah, coba kalian amati sensor apa. Kemudian kalian telusuri itu sensornya bagaimana. Kemudian kalian coba datanya. Mungkin kalian bisa dari data sheet-nya ya. Kemudian data aslinya ya mungkin kalian bisa dari apa ya, kalian melakukan pengukuran gitu ya. Atau bisa nggak kalian kalau di apa ya, ketika dia misalkan tegangannya berapa, keluarannya berapa gitu ya. Atau ketika dia pokoknya kalian analisa misal sensor yang ada di kulkas juga bisa sensor apa yang ada di situ, sensor apa namanya tuh, sensor cahaya juga ada ya di situ ya. Sensor kulkas itu kan ketika dia ditutup ya dia kan mati sendiri kan lampunya, benar nggak? Ya, kulkas, kalian punya kulkas di rumah ya. Nah itu juga bisa kalian analisa sebenarnya ya. Ketika dia misalkan dibuka dia kan nyala kan lampunya, sensor apa itu kira-kira? Nah coba kalian analisa. Nah ketika ditutup dia akan mati sendiri lampunya, benar ya? Benar nggak di rumah? Nah benar, itu kan hal-hal realita yang ada dekat kita sebenarnya gitu ya. Kemudian mesin cuci misalkan ya. Nah, mesin cuci itu kan ada beberapa sensor juga yang digunakan di sana. Benar nggak? Coba kalian deteksi, misalkan mendeteksi kalau apalagi kalau mesin cuci yang sudah kekinian gitu ya, misalkan dia udah terintegrasi kecerdasan buatan misalkan ya. Nah dia kan kalau diputer itu kan misalkan udah langsung bersih kan penyuciannya, maksudnya udah kering kan, tinggal kita tuangkan sabun misalkan ya, masukin air ya dia akan mengisi sendiri gitu ya, kemudian akan muter sendiri gitu ya, ya benar, kemudian akan kering sendiri gitu ya, tinggal kita ngambil dan jemurin lagi, benar nggak gitu? Benar nggak? Betul, Bu. Nah itu yang apa ya, penerapan sensor yang kalau kalian nggak punya mesin cuci seperti itu ya juga kalian coba analisa aja kira-kira apa yang bisa saya analisa ya di dekat saya gitu. Nah itu cuma data realnya kalian coba misalkan pengujiannya, misalkan sensitivitasnya berapa, misalkan kalau sensor kayak tadi ya,
kulkas itu ya. Misalkan kalau sensor itu ketika apa ya, dalam kerenggangan berapa dia tuh bisa menyala dan bisa mati. Nah, itu kan bisa dianalisa juga sebenarnya. Gitu ya. Itu datanya kan bisa kalian tulis sendiri kan. Gitu. Kan tidak harus di pusat. Tapi kalau dulu tuh banyak yang, karena kan saya pengennya tuh dia tuh memang real dari pembahasan PI-nya dia. Karena kan dia udah di perusahaan-perusahaan, misalkan kalau di perusahaan-perusahaan itu kan, di pabrik itu kan banyak hal penerapan sensor yang banyak yang kita analisa sebenarnya. Karena robotika itu kan semuanya aplikasinya di pabrik semua. Misalkan kalau apa ya, kita masuk ke sebuah perusahaan untuk menjalankan elevator segala macam, itu kan sensor semua itu. Ya, misalkan dia mendeteksi benda, misalkan ya dia akan jalan. Kemudian karena kan saya dulu pernah kunjungan ya ke PT Shop ya, kebetulan saya dulu PI-nya, kalau bukan PKL ya, kalau SMK itu kan PKL ya saya dulunya. Nah, dulu saya PKL jadi PT Shop. Waktu tahun 2000 bukan tahun 99. Nah, itu masih ketika dia masih menggunakan TV tabung waktu itu ya, TV tabung, kemudian bagaimana sistem kerja dari pemasangan komponennya itu masih manual gitu ya. Maksudnya ketika diterapi ketika dipasangin sensor resistor ya, kemudian elevatornya itu ya akan berputar terus ya. Nah, kemudian kalau kita ketinggalan, nah, maka akan terdeteksi gitu ya, siapa punya siapa, pekerjaan siapa, itu terdeteksi banget ya. Tapi ketika saya ngajar di Jakarta ya, waktu itu ngajar di satu perguruan tinggi swasta juga di Jakarta, ketika saya ngajak mahasiswa kunjungan ke sana tahun 2010 kalau salah, 2010 atau 2011 lupa saya. Nah, di sana itu semua karyawannya itu nggak terlalu banyak lagi ya, cuman beberapa, dan semuanya posisinya berdiri semua. Kalau dulu tuh posisinya duduk semua ya. Nah, itu apa ya, semuanya itu udah terkontrolisasi semua gitu ya. Jadi nah, kontrolisasi itu menggunakan apa? Dia menggunakan sensor semua itu. Gitu ya. Sensor semua adalah pengontrolan elevator segala macam. Itu kan dia sensor semua penerapannya. Nah, itu yang saya pengennya kalian tuh menganalisa benar-benar real yang ada di hidup, yang pernah kita lakukan kayak gitu ya. Nah, itu. Bu. Ya. Iya. Saya dulu ya. Ya. Saya juga gini Bu, tadi baru ingat Bu ya, cerita aja gitu Bu. Jadi saya kan dari awal-awal maksudnya saya kan belajar tentang game gitu Bu ya. Nah, di situ mungkin saya ada ide gitu Bu. Maksudnya yang tadi Ibu bilang tuh Bu. Jadi di sini saya rencananya jadi pembuatan game, dan di situ jadi kayak semacam rancangan game pabrik misalkan ya Bu ya. Nah, di situ ada pabrik. Nah, di situ kan saya kan misalkan buatnya karakter nih Bu ya. Nah, karakter itu tuh ketika dia ada di stasiun itu otomatis mobil itu bakal nyamper gitu Bu. Nah, di situ setelah itu baru berangkat ke pabriknya gitu. Jadi semacam sensor juga Bu, cuman di penerapannya di game gitu Bu. Itu boleh nggak Bu? Caranya gimana? Cara kerjanya gimana? Coba jelaskan lagi. Jadi cara kerjanya saya kan buat Bu ya. Nah, cara kerjanya tuh kita kan di ibaratnya dunia game itu Bu ya. Nah, di situ kan buat dulu mobil-mobilnya gitu Bu ya, sama pengaturan coding ya. Itu kan di coding tuh Bu ya. Nah, di situ kan ada namanya syarat-syarat rule-nya Bu ya. Jadi ketika karakter yang itu nyampe di ibaratnya stasiun itu Bu ya. Mobilnya itu mobil bis. Nah, ketika nyampe di stasiun itu otomatis mobil itu bergerak menyampiri Bu. Menyampiri gitu. Setelah itu baru karakternya masuk ke dalam mobil. Nah, dari dalam mobil itu mobilnya itu bergerak terus ke pabrik. Nah, di pabrik itu baru karakter turun gitu Bu. Kayak gitu Bu. Gitu. Di dunia real atau kamu bikinnya dalam dunia game ini? Game Bu, saya kan lagi tertarik gitu Bu ya.
Kalau Jadi game penerapan di real itu kita terapkan di game gitu, Bu. Nanti kamu analisa apa Sensornya pakai datanya coding, enggak? Bu. Sensornya pakai coding. Iya. Itu bisa nggak, Bu? Kurang bisa itu. Nggak bisa itu malah. Karena memang kalau kita real itu kan sensor itu banyak macam-macamnya ya. Nah, saya pengennya kalian benar-benar menganalisa penerapan sensor. Misalkan sensor jarak, ya. Kalau nggak analisa ultrasonik misalkan ya. Sensor ultrasonik itu kan menganalisa jarak. Misalkan jarak kita misalkan lagi bikin sebuah apa ya, jurnal tentang apa namanya, penerapan bagaimana pengaturan lampu traffic light ya. Traffic light itu dia di persimpangan ya, supaya tidak terlalu terjadi kemacetan misalkan ya. Jadi kalau kemacetan itu dia mendeteksi kemacetan berapa sentimeter ya. Nah, lampu hijau ini akan lama menyala, timingnya diperlama. Nah, kan yang kita analisa kan sensor ultrasoniknya ya, yang analisa misalnya jaraknya berapa. Kemudian dari aplikasi nyata ini baru kita implementasikan ke coding. Nah, itu benar itu. Nah, kira-kira bisa nggak kamu kalau coding itu setelah kita menerapkan misalkan nanti baru kita terapkan tuh di Arduino. Bisa misalkan ketika di mendeteksi keadaan persimpangan ini normal ya, lampu merah itu akan berjalan semestinya, misalnya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Tapi ketika dia mendeteksi kemacetan, maka sensornya ini akan bekerja, akan memberitahukan bahwa ada kemacetan, kemudian dia akan memperpanjang delay dari misalkan lampu hijau, ya, lampu hijau kan jalan terus ya, nah lampu merah kan berhenti, Iya, Bu. nah dia akan melanjutkan terus, nah itu baru data tersebut ya, timing berapa lamanya ininya itu baru bisa kita implementasikan ke program, gitu, itu baru bisa, gitu. Kamu Oh kira-kira iya, Bu. mau Paling, Bu, harus kalau dari saya sendiri kalau kayak gitu, saya observasi ya, misalkan contohnya kayak bus Untirta atau ambulan gitu, Bu. Nah, di situ kan di ambulan itu kan ketika orang sakit kan ditelepon, nah otomatis ambulan itu datang ke pasiennya di rumah tersebut. Nah, di situ data itu saya terapkan ke game itu bisa, Bu. ke Tapi saya observasi doang gitu, Bu. observasi data sensor yang dipakai Kendaraan, apa yo, coba yo, sensor nah, yang Bu, digunakan apa, sensor yang digunakan apa yo. itu kalau prinsipnya itu dari sensor data ya, bisa berupa Sensor apa? jarak, sensor jarak, bisa juga berupa apa ya, kayak role-nya gitu, misalkan Iya, dari rollnya data, contohnya. misalkan pasien sakit gitu, Bu, kayak gitu. Hmm, Atau bisa kayak tadi, Bu, yang persimpangan jalan lampu merah itu, Bu, ya lampu lalu itu. lintas gitu. Nah, Jadi terapin di game gitu, Bu. diterapin di games. Nah, oke, oke. Oh ya, nanti kamu bikin program berarti ya. Ya, Nah, Bu, program. berarti kamu harus menghasilkan program dong nanti. Ya, programnya realisasinya di game gitu, Bu. Berarti kamu nanti bikin laporan kayak gitu dong nanti ya. Iya, tapi datanya Hmm. berupa dari dunia nyata gitu, Bu. Ibaratnya Hmm. kayak buat Kak, simulasi smart city gitu, Bu, contohnya gitu, Bu. iya benar. Kayak gitu contohnya gitu, Bu. Iya boleh. Nanti kamu ya udah nanti bisa komunikasi dengan saya ya. Nanti bagaimana kelanjutannya serasa juga lumayan bisa saya terima. Karena kan dia kamu misalkan tapi tetap kamu menganalisa satu sensor kan ya, sensor penerapan sensor apa aja kira-kira yang Iya. digunakan gitu kan. Dalam apa namanya itu, dalam pembuatan tugas kamu. Nah, itu tuh bisa diiniin gitu. Bisa diterapkan bisa itu. Bisa. Cuma kan kalian kan harus fokus sensor. Kira-kira sensor yang digunakan apa aja gitu kan. Nah, kemudian kan realnya nanti, nah kalau kamu itu kan nanti kamu mengkaji tentang sensitivitas sensor itu sendiri, ya Ramli ya. Ya, Bu. Misalkan sensor ultrasonik itu dia bisa mendeteksi jarak misalkan 3 sampai 5 cm misalkan ya.
Nah, ketika dia udah mendeteksi jarak itu kan jaraknya kan 2 kali, kalau nggak salah rumusnya itu 2 kali jarak dibagi waktu kalau nggak salah saya itu. Nah, itu kecepatannya berapa, nah itu kan dibagi, ada rumusnya itu kan. Ya. Nah, itu kalian bisa itu menggunakan rumus itu. Maksudnya kalian analisisnya secara rumus. Maksudnya analisisnya itu juga nggak masalah. Sip. Tapi kalian udah paham sensor karakteristik sebuah sensor itu kayak gimana. Jadi misalkan kalau mengukur level ketinggian air, misalkan kalian menggunakan sensor apa, nah itu kalian analisa. Nah kemudian dari kalian kan baca coding tuh dengan sekian, misalkan dengan ketinggian air sekian, misalkan mendeteksi banjir misalkan ya di sebuah kali misalkan ya. Nah itu kan dengan ketinggian sekian airnya itu, maka alarmnya akan bunyi atau dia akan melaporkan ke basar misalkan ya, bahwa akan dengan ketinggian sekian kira-kira akan terjadi sebuah banjir kena pada 1/2 kan ada itu kayak gitu. Nah itu kan real dari lapangan kan yang kita dapatkan, kemudian diimplementasikan ke program gitu. Oke, nggak masalah. Sip. Yang lain? Ibu mau nanya. Ya, silakan. Ini Bu, yang dia mau tanya itu balik lagi ke sensor ya Bu. Iya, gimana? Jadi kan ada implementasinya di kemarin di mesin otomatis stripping wire. Nah itu tuh jadi apa ya, kayak ketika kita inputin datanya untuk misalnya untuk lead wire ASSC ya, atau 1 door untuk kabel kulkas 1 door, itu tuh bakal otomatis kepotong. Nah kira-kira untuk pengambilan datanya tuh apa aja gitu Bu? Saya kan agak ragu juga gitu. Maksudnya kemarin juga kan waktu PI juga nggak terlalu difokuskan ke sensor juga gitu. Kemungkinan bakal balik lagi ke sono juga kalau misalnya memang diambil data. Terus mau nanya, ini tugasnya itu bentuknya seperti laporan ya Bu? Seperti laporan mengenai sensor. Kira-kira deadline-nya kapan ya Bu? Kalau boleh tahu gitu. Tadi saudara kan UAS. Oh iya Bu, makasih Bu. UAS. Ya berarti buat nilai UAS Bu. Ya sebagian besar nilai UAS. Ada lagi Dias. Dias berarti meneliti apa tadi tentang Dias? Tentang apa, sensor apa tadi Dias? Oh, kalau untuk kayak laporan PI kemarin itu dia lebih ke analisa di semua ini sih Bu, di semua mesin, karena jatuhnya kemarin dia PI itu kayak anak teknik mesin Bu, karena lebih banyak di mesin-mesinnya. Kalau untuk di perusahaan apa? CP Bagintasung Bu, produksi ini apa, lampu indikator dispenser sama lead wire kulkas Sanken. Oh iya. Suaranya boleh, itu bagus. Jadi tinggal datanya doang sih kamu dapatkan. Jadi ketika sensitivitas sensor ini tuh kayak gimana. Kemudian jangan lupa kalian baca-baca tuh teori tentang sensor itu bagaimana. Kemudian kalian bisa analisa yang seperti tadi ya. Ini kan cuma sampelnya doang ya. Itu kan impact-nya terhadap perusahaan ya. Nanti kalau kalian lebih real lagi, kalian misalkan baca-baca atau dari jurnal ini itu kan cara mengukur akurasi dari sensor ini kayak gini loh. Nah, data yang saya dapatkan misalkan outputnya adalah misalkan 5 volt. Nah, sedangkan akurasinya misalkan yang dari perhitungannya itu adanya seperti ini. Misalkan rumusnya misalkan rumusnya ada ya. Misalkan kalau untuk mendapatkan keakurasian itu kan biasanya rumusnya ada, tergantung dari jenis sensornya juga. Nah, makanya kalian baca dulu jurnal yang mengkaji tentang sensor yang kalian mau bikin. Nah, itu baru kalian bisa analisa itu nanti. Dan kemudian ketika di perusahaan itu kalian dapat datanya seperti ini loh. Kemudian kalian analisa dengan real yang ada di lapangan, rumus yang maksudnya dengan penerapan rumus kalian tuh perbedaannya di mana. Gitu ya. Nah, kira-kira itu apa yang mempengaruhinya? Itu kan berkaitan dengan analisa ya, analisa karakteristik dari sebuah sensor. Itu udah bagus itu penerapan kalian. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya. Ya, misalkan paham ya, saya sampaikan tadi ya. Misalkan kalian dapatin data ya di sebuah perusahaan itu
misalkan keluarannya misalkan sensitivitas dari apa ya, sebuah sensor itu adalah misalkan 8 misalkan ya, dari real perhitungan secara real ya, dari rumus yang ada penerapan seharusnya dapatnya misalkan 8,5 misalkan ya. Ada error kan ya di sana ya, ada 5%. Nah, ini udah bagus nih analisa kan. Jadi ada perbedaan antara perhitungan secara real dengan data real yang kalian dapatkan di perusahaan. Itu udah bagus banget itu. Gitu. Bisa kalian menerapkan. Makanya kalian baca dulu karakteristik sensor yang kalian mau analisa itu seperti apa. Ya. Kemudian teori tentang sensor itu bagaimana gitu. Nah, data yang saya dapatkan seperti ini loh, kira-kira benar nggak sih data ini? Nah, gitu. Dan dari situ kalian bisa mengkaji ulang lagi sensornya bagaimana, penerapannya bagaimana. Itu udah ini banget itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi kalian tahu karakteristik sensor itu bagaimana. Kita bahas tuh ya dari pertemuan kemarin ya, karakteristik sensor itu bagaimana. Nah, tujuan saya itu kalian tuh benar-benar menganalisa itu, histori satuannya itu gimana, perbedaan antara output dan output itu berapa. Nah, itu yang saya inginkan dari mata kuliah. Kalian bisa menganalisa sensor ini, penerapannya di sini, kemudian cara penganalisanya seharusnya mendapatkannya seperti ini ya. Tapi kenapa kok di perusahaan saya dapatnya seperti ini? Nah, itu di hal yang jadi pertanyaan kita ya. Jadi kita analisa dengan kajian teori gitu ya. Di perusahaan itu dapatnya sekian, kalau di teorinya sekian gitu ya. Nah, itu udah bagus itu. Udah cukup itu, udah cukup. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. 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 Yang lain gimana? Punya bahan nggak kira-kira? Kalau yang lain? Kalau Rehan mah udah, Bu. Ambilnya dari pandangan sekitar, Bu. Oh, udah. Saya udah, Bu. Apa? Gantian. Siapa itu? Aditya tentang apa, Aditya? Kira-kira? Kalau saya kepikirannya sih pada itu, Bu, mainan edukasi anak itu, Bu, dari sensor gerak itu, Bu. Sensor gerak. Ya. Oke. Yang jadi kalian sensor gerak. Itu saya pernah lihat juga robotnya punya ponakan saya, Bu ya. Itu dia jadi ikutin garis gitu, Bu. Robotnya. Ikuti garis yang di lantai gitu, Bu. Live flower, robot live flower kali. Iya, Bu, iya itu. Iya. Itu kalau nggak salah itu pakai Arduino, Bu ya. Gitu, baru kepikiran ke situ sih, Bu. Saya. Gitu. Oke, nggak masalah. Cuma kan data realnya bisa dapat dari mana kamu tuh? Kenapa, Bu? Data ini kan hanya cuma laporan. Saya pengennya hanya sebuah laporan ya, bukan sebuah alat ya. Karena memang kan saya pengennya kalian menganalisa aja sih sebenarnya, analisa tentang karakteristik sebuah sensor atau kayak gimana. Nah, kalian misalkan analisa penerapan sensor apa? Sensor yang apa tadi Aditya mau kembangkan? Sensor apa? Penerapan sensor pada sensor apa? Gerak, Bu, yang pada sensor gerak, jenisnya apa? Kalian coba deh diinin dulu, dikaji dulu sensor apa yang mau dibahas. Jadi makanya ini kan kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi ya. Jadi saya harap nanti setiap kalian itu kan ini tugas individual ya. Saya rasa kalian setiap 5 pertemuan itu kalian udah mengirimkan saya review jurnal gitu ya, 5 jurnal yang berkaitan dengan apa yang kamu bahas gitu ya, review jurnal. Nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira, oh sayanya nanti mau menganalisa ini aja deh gitu ya, manfaatnya buat kalian nanti. Tapi kan sumbernya memang kalian dari jurnal gitu, nggak bisa dari yang lain gitu loh.
Nah kan biar tahu perkembangan dari jurnal sensor itu sampai saat ini bagaimana gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih datanya saya dapatkan? Nah itu kan tergantung kembali lagi ke kamu gitu loh. Nah kira-kira saya analisisnya sampai di mana? Nah itu kan kembali lagi ke kamu nantinya. Gitu. Ya itu ya. Coba dipelajari lagi ya. Ya Bu, siap-siap. Terima kasih Bu. Yo, yang lain, Francisca tadi belum sempat kedengaran sama Ibu tadi. Gimana Francisca? Francisca? Tadi ya suaranya putus-putus loh Francisca. Halo, Francisca? Mungkin Francisca? jaringannya lagi error kali Bu. Yang lain? Yang lain berarti udah punya gambaran nih atau gimana? Kita kan ada 12 orang ya? Iya Bu, kalau Siska sendiri mau ngambil sensor hadir Bu. Sensor apa? Ya. Ini mana? Halo Bu. Gimana sis? Oh putus lagi. Yang lain deh, coba yang lain. Ya. Lagi hujan Bu. Oh, hujan. Ya gimana? Gimana sis? Gimana sis? Halo? 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 Gimana? Gimana? Halo? Halo? Iya. Putus. Mungkin lewat chat aja ya Bu ya. Yang lain coba yang lain. Selain Francisca dulu ya, biar sinyal stabil dulu. Yang iya boleh. Iya Bu. Yang lain coba yang lain. Yang lain coba. Selain Francisca ada yang mau bertanya lagi? Ada 12 orang kalau nggak salah saya. Yang ngambil sensor dan transducer. Bu, Mungkin Iya. dia mau nanya. Iya, dia. Kenapa dia? Semisal kalau kita ngambil bahannya mengenai sensor yang ada di televisi, boleh nggak? Sensor apa itu sayang? Misal kayak sensor yang buat menghidupkan televisi atau sensor ultrasonik untuk menjaga jarak jika ada ketentuan jaraknya untuk menonton gitu. Kalau terlalu jauh TV akan mati sendiri gitu. Kayak sensor yang di remote itu ya? Iya. Remote. Jadi kalau menghidupkan, mematikan, itu sensor apa itu yang digunakan? Agak lupa juga itu. Nah itu, ya nggak masalah, dianalisa aja nggak apa-apa itu. Sensor apa, coba dikaji dulu. Kira-kira ya bagus juga sih sebenarnya. Penerapan sensor apa namanya, sensor yang itu ya, untuk apa ya, atau apa itu, kesehatan, itu jarak kan ya, jarak. Jadi ketika jarak aman, ya, dia akan nyala, tapi ketika jaraknya tidak apa ya merusak kesehatan maka dia akan mati sendiri gitu. Iya begitu. Tapi kan kalau kita nonton kan bareng-bareng, kalau satu orang ya nggak masalah. Kalau kita bareng-bareng gimana? Agak nggak masalah lah. Jadi nanti coba dikaji lagi lah. Kira-kira mau menganalisa apa kira-kira yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau sensor suhu tadi juga bagus sih sebenarnya, sensor suhu apa yang kalian ketahui. Kemudian analisa misal karakteristik sensor itu bagaimana. Kemudian kalau kalian kayak si Ramli tadi juga bagus sih kalau kalian implementasikan ke sebuah program misalkan dengan suhu sekian ya, apa namanya tuh, misalkan kayak di apa namanya tuh, tadi ruangan itu kan sensor, kalau AC sekarang itu kan
udah ter-include ke dalamnya fuzzy semua ya, maksudnya kecerdasan buatan udah ada di sana semua. Jadi misalkan ketika dia menyesuaikan keadaan yang ada dalam ruangan tersebut. Misalkan di ruangan itu hanya beberapa orang, maka suhunya yang akan terdeteksi cuman dia akan otomatis akan turun sendiri, misalkan menjadi 30 atau 25 gitu ya. Atau dengan tidak ada orang, AC-nya akan mati sendiri misalkan. Nah, itu kalian analisa juga nggak masalah sih. Ya, itu udah bagus, udah bisa kalian analisa itu sebenarnya. Misalkan ya sensor lampu misalkan kalau di dalam ruangan itu kan kalau lampunya kalau ada orang maka dia akan nyala sendiri. Misalkan kalau ada yang masuk ke dalam sebuah ruangan ya, kalau ketika kita buka pintu aja lampunya akan nyala sendiri misalkan ya. Atau dulu tuh saya masih ingat itu cuma tugas aja sih sebenarnya, bukan skripsi, bukan. Kalau di Jakarta itu dulu pernah anak-anak mahasiswa saya itu dia bikin lampu misalkan dengan cuma tepuk tangan ya, tepuk tangan lampunya mati, tepuk tangan 2 kali lampunya hidup ya. Nah itu bisa 1 kali dia mati atau 2 kalinya hidup. Nah itu kan tergantung kita programnya nanti sebenarnya ya, masukin ke programnya. Nah itu sensor apa yang digunakan. Nah itu juga udah bisa sih analisanya gitu. Udah bisa sensor apa itu yang digunakan kira-kira. Nah kalian cari lagi tuh kira-kira penerapannya di mana ya sensor ini ya. Misalkan kalau untuk meningkatkan kenyamanan dalam tidur misalkan ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi mematikan saklar, jangan cukup dengan tepuk tangan lampunya nyala, tepuk tangan 2 kali lampunya akan hidup, akan mati misalkan. Itu udah bisa juga sih sebenarnya, cuma nanti kalian perkuat di teorinya aja sebenarnya gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, sip. Yang lain? Ada lagi? Berarti yang lain udah ngerti semua nih kayaknya nih. Yang 12 orang. Tugasnya individual loh ya, bukan berkelompok. Individual loh ya. Jadi sekarang coba dipikirkan mau sensor apa rencananya mau dianalisa gitu. Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Cukup Bu kalau dari Rehan. Cukup. Rehan mau bikin apa, Han? Kalau Rehan udah Bu tadi yang sensor arus lebih Bu pada gardu induk Bu. Namanya OCR Bu, overcurrent relay. Kebetulan juga kaitan sama PI Rehan Bu. Oh ya udah. Data-datanya udah ada. Datanya di PI juga sama dicantumin. Kalau di PI mungkin kan kalau PI mah lebih umum kali ya Bu ya pembahasannya karena kan menyangkut laporan keseluruhan selama 1 bulan. Kebetulan ada OCR-nya juga Bu, ada data-data OCR juga. Jadi nanti tinggal lebih dipahami lagi, didetailin lagi, sekalian mungkin ke sana lagi atau survei lagi gitu Bu, biar lebih jelas gitu aja sih Bu. Kalau Rehan. Rehan ditambahin aja Rehan, analisanya aja Rehan. Misalkan data kamu tuh ada sekian, misalkan ya. Kemudian kalian analisa dengan ya untuk mendapatkan tegangan sekian kayak tadi ya contohin ya. Misalkan data yang kamu dapatkan di perusahaan tuh kayak gini loh, tapi ketika kalian ngumpulin laporan kan nggak sedetail apa yang ada di sini gitu ya. Sensitivitasnya bagaimana, keakurasiannya bagaimana, kalian tambahkan aja. Gitu. Siap Bu, coba berarti nanti tinggal lebih perjelas lagi ya Bu? Iya, diperjelas dan dianalisa. Gitu. Ya, Bu, kalau seandainya data misalkan coba kalian pelajari dulu karakteristik sensor itu sendiri. Makanya saya bilang itu kalian banyak baca jurnal. Kalau jurnal itu kan kelihatan cara melihat keakurasian sensor ini kayak gimana sih gitu kan. Kemudian diterapkan di mana aja. Kira-kira orang menganalisanya apa aja sih gitu ya. Apakah dari segi errornya, kedekatannya gitu loh. Nah, coba kalau yang tahu kan Rehan sendiri nih, Ibu kan nggak tahu ya. Cuman kalian, cuma Rehan nanti coba ini lagi, pelajari tentang sensor yang mau dibahas itu. Kalian tambahkan lagi teorinya, analisa lagi gitu ya. Kalau memang perlu membutuhkan data tambahan, ya kalian coba hubungin perusahaan lagi gitu. Kira-kira saya bisa mendapatkan data ini nggak gitu. Gitu.
gitu. Paham ya Rehan ya? Paham Bu, siap. Nah, yang lain. Rehan sama siapa PI-nya Rehan? Rehan PI-nya sama Rafli Bu kalau di sini Bu, Rafli Kasih. Dosen pembimbingnya sama siapa? Sama Pak Irwanto Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi lebih ini lagi ya, kalau bisa itu kalau seandainya kurang lengkap datanya, kalian minta lagi aja nggak apa-apa. Nah. Oke, sip. Yang lain ada lagi? Rehan? Ada lagi? Dari Raihan udah cukup Bu. Yang lain? Udah yang lain? Oke. Dari saya cukup Bu. Oke, Dias. Oke. Cukup Bu. Cukup ya, Ramli ya. Ramli. Jadi sebenarnya di pertemuan 5 itu kan sama ya tadi yang saya sampaikan. Nah, kayak gini nih, kalibrasi error ya. Misalkan kalau bisa di laporan kalian itu kalian bisa mengkalibrasi error yang didapatkan. Misalkan kalian misalkan kalian mengukur keakurasian tadi ya, tegangan misalkan ya. Kalau di datasheet-nya itu dapatnya berapa, kemudian di perusahaan itu kalian dapat datanya bagaimana. Coba nanti kalian bisa dipresentasikan berbentuk grafik nanti ya. Oke ya. Jadi nanti kalian bikin tabel ya, data yang dapat di perusahaan itu seperti apa, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk grafik nantinya. Paham ya yang lain? Paham ya? Paham ya? Paham Bu. Okay. Paham Bu. Nah, kemudian ini stress error misalkan pergerakan output sensor pada kondisi titik sinyal masukan tertentu yang dicapai dari arah yang berlawanan. Misalkan, nah ini kan percobaan sebenarnya ya. Ya, percobaan ya. Errornya berapa dari pengukuran misalkan kayak tadi saya menganalisa jarak ultrasonik misalkan dalam keadaan misalkan jaraknya masih 3 cm, dia tidak akan, sensornya tidak akan aktif misalkan ya. Ketika dia sudah misalnya sampai 3 cm, maka sensornya akan aktif ya. Kemudian akan memberikan sinyal output ke program untuk menambah delay misalkan ya. Itu kan sebuah analisa yang perlu kita kaji. Nah, itu nantinya kalian juga seperti itu nantinya. Ya, kemudian nah ini penyebabnya bentuk geometri desain, fraction perubahan struktur material. Nah, ini saya harap kalian bisa menganalisa ini nantinya apakah perubahan itu di misalkan kondisi dari sensor itu sendiri misalkan ya. Apakah sudah sesuai dengan pemasangannya sudah sesuai atau bagaimana ya, kalian bisa menganalisanya sendiri nanti. Atau di perusahaan itu kan penerapan sensor apa ya, misalkan ada juga itu yang kemarin itu menganalisa tentang penerapan sensor yang waktu ketika orang masuk itu kan ada di sebuah kampus ya, kebetulan saya ngajar di sebuah kampus swasta juga di Serang dulu ya. Nah, itu ketika dia masuk itu pintunya kan terbuka sendiri ya. Dan ketika tidak ada orang, dia akan menutup sendiri. Itu kan ada sensor yang bekerja. Deteksi jarak kan ya. Ketika dia mendeteksi jarak sekian sentimeter, berapa meter, maka pintunya akan bergerak sendiri ya. Kemudian ketika tidak ada orang, pintunya akan menutup sendiri. Ya, benar. Nah, itu bisa itu. Nah, itu juga pernah itu yang terjadi di PT, dia menganalisanya di PT LG waktu itu. Dia kebetulan dia itu PI-nya juga di sana. Kemudian dia menganalisa tentang penerapan sensor itu, tapi di perusahaan di PT LG. Ya, penerapan sensor ultrasonik atau lupa saya sensor apa itu. Nah, dia mendeteksi itu. Cuma jarak kalau nggak kan jarak ya. Jarak berarti kan sensor ultrasonik. Ya, ketika dia berapa meter dia akan buka sendiri. Ketika udah nggak ada orang dia akan nutup sendiri kayak gitu. Atau di mall-mall juga ada yang kayak gitu ya. Jadi dia buka tutup aja. Gitu ya. Berdasarkan perintah dari sensor itu sendirinya. Kemudian dikirimkan ke microcontroller. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ini ya saya harap nanti kalian bisa menganalisa sesuai dengan
Kalau bisa kalian kaitkan dengan buku yang saya jelaskan tadi ya. Nah, misalkan pengukuran saturasi itu bagaimana ya, dalam buku ini menjelaskan tentang pengukuran saturasi itu seperti ini. Kemudian seharusnya error yang didapatkan seperti ini gitu ya. Error yang diizinkan misalkan ya. Nah, itu seperti ini. Nah, itu kalian coba baca-baca lagi buku yang saya sarankan kemarin. Itu bagus banget itu bukunya. Gitu ya. Nah, kayak gini nih. Saturation error adalah kejenuhan kondisi di mana output sensor tidak lagi mampu memberikan nilai seperti yang diinginkan. Ini benar ya. Jadi terkadang error ini tergantung pada kondisi dari sensor itu sendiri juga. Makanya kalau ketika di microcontroller itu ya, kalau kita penerapan sensor itu kan kadang kalau sering-sering dicoba-coba tuh sensitivitasnya juga akan berkurang. Gitu ya. Makanya termasuk microcontrollernya itu sendiri. Jadi bisa kadang-kadang sering diprogram ya, kemudian diaplikasikan gitu ya. Kemudian bisa terkadang microcontrollernya juga bikin tidak stabil karena sering diuji cobakan gitu ya. Kemudian ini error saturasi, repeatability error adalah ketidakmampuan sensor untuk memberikan nilai yang sama pada kondisi atau penyensoran yang sama, disebabkan ada raw panas ya, intensitas material, bisa build up change, bisa dari catu dayanya, penyerapan pemberian catu dayanya bagaimana, bisa jadi dari materialnya, bisa jadi dari raw panas yang disebabkan oleh sensor tadi gitu ya. Nah itu, jadi bisa kalian analisa ya. Jadi nanti kalian gambarkan dalam bentuk grafik nantinya. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi udah kegambar semua ya tugasnya ya? Ya. Iya, Ibu. Sip. Saya rasa mah cukup ya perkuliahan sore ini. Coba saya absen dulu deh. Jarang-jarang saya absen menggunakan ini nih. Langsung. Ya, benar. Biasanya kita video ya, kalau nggak di YouTube. Coba saya absen dulu sebentar. Sebentar. Sensor dan dasar. Oke. Nah. Oke, Adito Farul Anam ada ya? Hadir, Bu. Burhanuddin ada nggak? Burhanuddin ada nggak? Ya, nggak bisa masuk Google Meet, Bu. Katanya sinyalnya ya nanti tolong di YouTube nanti ini ya tolong ya ini apa namanya tuh di komentar nanti saya ingin ke apa namanya ke YouTube ya, yang nggak bisa hadir hari ini. Tapi tetap japri saya ya. Benar, Francisca ada? Julia Nurmayanti ada nggak, Julia? Saya, Bu. Oke, hadir. Paham ya Julia tugasnya ya? Iya, paham, Bu. Francisca ada ya tadi ya. Dias Okta ada. Dias Eka Kusuma ada, Bu. Iqbal Nugraha Hadir, Ibu. Gigi Priyogi Hadir, Bu. hadir. Rayhan Fahrezi hadir. Ramli Dilaga Hadir, Bu. Rafli Fauzi Nurrahman enggak ada ya. Rafli Hasirabani hadir. Oke, yang tadi yang nggak hadir ada berapa orang tuh? Tolong di ini aja nanti di YouTube ya. Nanti saya iniin hasil videonya biar nanti teman-teman kalian juga menyaksikan apa yang bisa saya sampaikan hari ini, kemudian bisa kira-kira apa yang mau dijadikan proyek terakhir dari perkuliahan mikroprosesor ini. Saya lagi absen. Bentar.
Oke, serasa cukup. Oke, udah ke absen semua. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.